mobilnya masih sangat rawat ya, catnya masih original, masih orinya. Bisa jadi referensi buat teman-teman semua yang mau beli Honda Jazz G8. Ini range harganya sekitar 80 sampai 110 masih bisa, tergantung kondisi ya. Selamat siang semuanya, balik lagi dengan channel Automotive. Seperti yang kita lihat di depan kita ada mobil Honda Jazz G8, generasi kedua daripada Honda Jazz. Jadi kita akan sedikit mereview tentang Honda Jazz ini. Tapi yang akan saya review adalah bagian-bagian Honda Jazz, dimana part-part mobil ini semuanya masih original ya, kecuali bagian ban udah pasti ya. Mungkin ini juga nantinya bisa jadi referensi buat teman-teman semua sebelum membeli salah satu generasi Honda Jazz G8 yang pre-facelift. Kalau ini yang pre-facelift, jadi nanti juga akan saya jelaskan perbedaannya antara yang generasi pertama yang dari 2004 sampai 2008, kemudian ini adalah yang pertama dari generasi kedua, yaitu mobil generasi tahun 2008 sampai 2013, kemudian yang 2013 sampai 2020 yang akhirnya sudah tidak diproduksi lagi untuk mobil Honda Jazz ini. Sebenarnya Honda Jazz ini kalau misalkan di Jepangnya itu namanya Honda Fit, itu dikeluarkan dari tahun 2001. Nah, kalau mobil ini adalah generasi yang kedua. Kita lihat mobilnya sebentar. Mobilnya masih sangat rawat ya, catnya masih original, masih orinya, dan belum ada spek sama sekali. Nah, biasanya yang buat teman-teman kalau misalkan yang baru mau beli Honda Jazz ini tuh biasanya yang bagian belakang sih, bumper belakang sama bumper depan itu biasanya udah spek, karena ya wajar lah, karena bagian-bagian ini yang sering sering tergores. Ini juga salah satu, ini juga tergores, tapi ini masih belum dibenerin ya, masih spek. Ini sebenarnya kalau misalnya di kompon juga hilang. Jadi perbedaannya itu di sini biasanya kalau misalkan kalian lihat dua sisi ini, kalau misalkan udah di spek itu biasanya dia akan beda warna, kelihatan kalau siang-siang. Nah, kemudian gue mau sekalian di bumper sini, kita bagian ekstra dulu. Kalau yang pre facelift ini di bumper belakang itu nggak ada kayak garis body masuk ke dalam gitu. Kalau yang itu kalau nggak salah tahun 2012 itu udah bodinya udah beda sama yang generasi kedua yang keluaran pertama. Nah, kemudian ini sebenarnya ini kan kalau dari pabrikannya nggak ada ya, ini variasi. Ini dari Muja RS Jazz. Ini adalah Jazz, Honda Jazz kan dia mengeluarkan kotor banget mobilnya, ternyata mengeluarkan dua tipe ya, tipe S sama tipe RS. Nah, RS apa itu? RS itu kalau nggak salah itu road sailing kalau di Honda Jazz ya, tapi sekarang juga ini menjadi kode ataupun tipe yang digunakan di hampir di Honda mobil Honda gitu ya, kayak misalkan Civic yang sekarang juga kalau tipe tertingginya itu RS, apalagi yang dikeluarkan di tahun 2021 itu cuma dia mengeluarkan satu varian, yaitu tipe RS. Itu kalau kata orang-orang dealernya itu tipe premiumnya daripada Honda. Bisa kita lihat velgnya juga masih original ya. Kalau ban otomatis sudah diganti ya, karena mobil dari tahun 2008. Kita puterin lagi. Kemudian nih, katanya masih original. Ini kok ada hitam? Ini hitam bukan cat ya, jadi ini hitam karena stiker nih,
jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini stiker. Ini juga stiker karena di bagian ini, bagian spion, bumper kiri kanan, depan belakang itu biasanya rentan akan goresan gitu, ataupun biasanya nyenggol apa gitu. Seperti halnya bagian sini. Di sini sebenarnya ini nggak ada lecet ya. Kalau misalkan nggak ada lecet itu kelihatan meskipun di gambarnya. Kalau misalkan di stiker pun, kalau misalkan lecet itu pasti kelihatan kayak ada masuk ke dalam gitu. Ini nggak ada. Nah, ini tuh tadinya mobil full itu ya, full stiker. Nah, ini mulai di depan juga. Kalau yang Honda Jazz generasi ketiga itu RS-nya itu ada di sini juga. Nah, yang logo RS tadi, tipe RS itu ada di sampingnya logo Honda sini RS, dan grillnya lebih besar kayaknya dari ini. Kemudian lampu kalau yang generasi ketiga itu dia sudah menggunakan LED. Kalau ini kan masih bohlam biasa ya. Oke. Ini sama sekali belum ada yang ganti ya, wipernya juga masih ori. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, ini adalah bagian dalam kabin Honda Jazz G8. Oke. Kita lihat dia sudah power window ya, otomatis sudah power window. Lagi gila aja kali tipe tertingginya nggak pakai power window. Terus kemudian untuk konsumtif bahan bakar daripada mobil Honda Jazz ini, kalau dalam kota itu, kalau tidak salah saya baca di literatur, manual booknya itu 1:12,5. Itu kalau dalam kota ya. Kalau luar kota itu 1:15. Nah, ini joknya juga masih original ya, masih orisinilnya nih. Ya, udah pada betek-betek gini kan. Oke, ini audio tipnya nih Kenwood ya. Nah, lanjut, ini tipnya juga masih original ya, nggak diganti. Ini belum Bluetooth belum Bluetooth, masih USB biasa sama mesnya AUX kayak. Kemudian ini panel instrumen dari speedometer. Sayangnya kuncinya tadi gimana ya, biarin ini cuma review di bagian. Oh ya, ini juga di dalam varian Honda Jazz itu tersedia yang manual sama matic ya. Kalau yang ini matic. Ini panel persnel. Guys, AC dan interior sih ini masih cukup masih sangat rapi, belum sama sekali sambung belum. Ini kelihatan lagi nih, nggak tahu ini, cuma ini bagian yang sudah istilahnya rusak sedikit. Kemudian ini juga masih ada plastiknya, mobil dari tahun 2008 ini masih ada plastiknya. Plafon juga bersih, ini nggak tahu, ini bagian ini cuma kotor sedikit. Nah, aku nggak fokus ya. Nah, ini kemudian bagian lainnya, plafon juga masih bersih. Bagian kabin belakang, kalau kita lihat di bagian kemudi, di sini ada tuas buat kalian yang tinggi badannya tidak terlalu tinggi gitu. Kalian bisa diperbantukan dengan ini, jadi naik. Ini akan naik sekitar berapa senti ya? Sekitar 8 senti. Bisa naik 8 senti. Nah, ini juga bisa diturun. Kemudian kalau yang tos lainnya standar. Kemudian di sini ada buat cup, depan AC. Berarti kalau nyimpan AC, kopinya di sini,
dingin. Dah, kita pindah brand. Oh ya, sama di bagian ini Kak, saya tingginya 168 ya. Jadi kalau saya tinggi 168 itu dari kepala saya sampai ke plafon itu masih ada sekitar sisa 21 jengkal, berarti 25 cm, 23 sampai 25 cm. Nah, kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang sih. Sambil kita lihat di ini. Oke. Lihat bagian belakang. Mobil tahun 2008. Nah, ini joknya warna abu-abu ya. Mas kali belum diganti. Nah, ini posisi passenger dari jarak passenger ke kursi driver itu masih ada sisa nih. Kalau dengkul saya bisa lihat. Nah, ini masih ada 1 jengkal, jadi cukup lega. Oke. Terus panelnya juga masih sangat bagus ya. Gak ada yang kotor sama sekali, ini kotor cuma debu ya juga. Kemudian kita lihat bagian belakang. Oke, ini cukup dan sangat lebar ya. Ya, ini kalau di sini bagian belakang sini paling ini ada audio tambahan, jadi biar agak ngebas gitu ya. Paling kalau di belakang sini itu bagasi, biasanya buat nyimpen ban dalam ya, ban dalam, ban serep di bawah sini. Terus ini ada kunci setir, deh. Kemudian ini ada buat naruh toolkit lah ya, toolkit tambahan gitu ya. Kemudian ini ada, ini apa ya, belum pernah tak buka ini, nggak tahu ini apa ini. Dah, mungkin segitu aja reviewnya. Semoga ini video ini G8 ini yang G8 pre facelift ya. Kalau yang facelift itu udah lebih bagus, tapi ini juga kalau menurut saya ini juga sangat kondisinya sangat tidak mengecewakan apabila kalian bertemu dengan seorang penjual yang menjual dengan kondisi mobil seperti ini. Nah, untuk mesin gimana bang? Oh iya, mesin kita buka. Oke. Kita buka bagian sini, kita lihat gimana kondisi mesinnya. Nah, ini adalah bagian kondisi mesinnya. Honda VTEC CC 1500. Saya untuk masalah torsi saya kurang tahu ya. Kayaknya ini kondisi mesinnya masih sangat bersih ya. Range harga untuk mobil tahun 2009, ini kan tahun 2009, 2008 2009, saya lupa, nanti saya cek di STNK. Ini range harganya sekitar 80 sampai 110 masih bisa, tergantung kondisi ya. Nah, udah saya tutup lagi. Nah, ini SRS airbag. Oh ya, ini airbagnya juga masih bagus ya, kemarin udah dicek dan aman. Ini aja review dari saya tentang mobil ini. Salam otomotif. Sip.